Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab beserta keluarga besarnya alladzina sami'na wa ta'nahu, dan tak lupa pula pada jajaran asatidz ul asatidah yang berada di naungan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim kepada beliau semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji tersebut. Dan yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji tersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, supaya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat berserta salam tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam beneran, yakni karena adanya Islam wal iman. Berdirinya saya di sini pada malam hari yang bolong ini, saya akan berpidato tentang salat. Salat merupakan rukun kedua dalam rukun Islam. Jika sholat tidak dilakukan, maka wajib dipertanyakan keimanannya, keislamannya. Mengapa harus dipertanyakan keislamannya? Karena sholat adalah tiang agama. Jika kita tidak melakukan sholat, maka rubuhlah iman kita. Ya, bagi teman-teman atau saudara-saudara sesama muslim, entah itu berada di Malaysia, Maroko maupun dimanapun, sesibuk apapun, sesusah apapun, jangan lupakan sholat. Karena sholat adalah tiang agama yang paling kokoh. Jika sholat tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan keislaman dan keimanan akan roboh. Mengapa saya bilang bisa roboh keimanan dan keislaman kita? Bagaikan ini. Bagaikan kopiah ini adalah wadah iman dan Islam kalian. Rukun Islam ada 5. Jika kita tidak melaksanakan haji, maka yang kita tinggal 4 dan bangunan mesti kokoh. Jika kita tidak melakukan zakat, maka kopiah kita masih tetap kokoh. Keimanan kita masih tetap kokoh karena masih ada 3 tiang yang menahannya. Jika kita tidak melakukan puasa, maka masih ada 2 tiang yang menahannya dan masih agak kokoh. Namun jika kita tidak melaksanakan sholat, maka akan robohlah keimanan kita, akan hancurlah keimanan kita, akan sirnalah keislaman kita. Karena tinggal syahadat. Syahadat hanya syarat wajib masuk Islam. Syahadat perlu ditanyakan keislamannya, karena jika kita membaca syahadat, maka kita harus melakukan keempat sisanya. Paham atau tidak? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Namun saya akan mempertegas bahwasanya sholat itu wajib bagi umat Islam. Maupun kita berpergian jauh, maupun kita saat berperang, maupun saat kita sakit, maupun organ tubuh kita kurang, sholat tetaplah wajib. Karena kenapa? Karena sesungguhnya umat Islam pada zaman dulu saat berperang sama umat Kristen pada perang salib, meskipun dalam keadaan perang, dalam keadaan kacau, umat Islam masih melaksanakan sholat, saking wajibnya sholat tersebut. Misalkan jadi seperti itulah. Makanya barang siapa yang tidak melaksanakan sholat akan neraka baginya.
Sesungguhnya paling jeleknya manusia adalah orang yang mengentengkan waktu sholat. Orang yang lalai akan sholat, maka neraka baginya. Maka diwajibkanlah bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat. Bahkan Allah pun mewajibkan bagi umat Islam, umat Muhammad untuk sholat. Saking wajibnya sholat, bahkan Allah menyuruh umatnya secara langsung. Jadi jika kita tidak sholat, maka belum tentu Islam. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan, walaupun nampaknya banyak yang salah karena saya sendiri kurang memahami dalam berpidato. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau menyakitkan hati bagi umat Islam yang tidak melaksanakan sholat. Saya meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.